saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral. Jangan golput katanya, biar adil kita coblos semua. Akur kan? Adil nggak? Iya. Itu metodenya gimana ya? Itu siapa yang bayar itu survei? Kita kan nggak tahu juga guys ya. Gak usah menggiring-giring opini begitu. Kenapa kalian panik? Hah? Kalau mendukung Anies nanti golput atau nggak coblos semuanya? Ya makanya biar lebih adil kita coblos semuanya. Coblos itu kepala-kepalanya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita bahas dulu ya soal Pilgub DKI. Nah teman-teman, ini ada Bung Refli Harun menghimbau kepada Pak Anies Baswedan ya untuk jangan mempunyai preferensi untuk memilih salah satu calon. Karena apa ya, nanti akan dijelaskan oleh Bung Refli Harun ya. Dimana saat ini kita tahu juga ya bahwasanya anak-anak Abah itu masih kompak banget untuk gercos, gerakan coblos semua. Tapi ada juga nih yang ngaku-ngaku anak Abah katanya sekarang sudah mempunyai pilihan gitu yang dimana memilih rakus Ridwan Kamil dan Suswono. Nah nanti juga akan dikomentari oleh netizen ya teman-teman semua ya. Jadi pokoknya kita ikutin terus, tonton sampai selesai biar kalian paham. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Saya mau mengimbau kepada Abah, ya, Abah Anies dimanapun dia bisa melihat, tolong jangan punya preferensi untuk mendukung salah satu pasangan calon. Karena kenapa begitu? Saya mengatakan kawan-kawan semua, tiga pasangan ini tidak punya yang namanya basis moral, moral ground untuk menjadi pemimpin, termasuk pemimpin Jakarta. Kalau kita lihat satu-satu misalnya, pasangan Rakus, ya kan Ridwan Kamil, Suswono kan, itu hasil dari konspirasi jahat demokrasi. Bagaimana mungkin kita mendukungnya, ya kan? Dia dengan cara Rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor satu. Bagaimana dengan nomor dua? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak setiap warga negara. Kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anak Abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo agar tidak melawan kota kosong. Karena kalau melawan kota kosong khawatir kalah sama kota kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kota kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan, kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Ya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya. Ini bukan pengacau tadi, bukan ya. Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita, ya kan?
ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu? Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kolom kosong, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi gercos saja kita, ya kan? Atau golput saja. Karena bergantung begini, siapa tahu tiba-tiba MK juga memutuskan alternatif mengenai yang namanya partisipasi pemilih. Kalau misalnya ada putusan MK yang mengatakan kalau tingkat partisipasi di bawah 50% tidak sah, ya kan? Kemudian diulang lagi, ya lebih baik kita golput semua. Karena itu berpengaruh pada tingkat partisipasi. Tapi kalau tidak ada putusan itu, ya sudah, kita datang, kita gercos. Ya, itu himbauan dari Bung Refli Harun ya. Jadi ya kita nanti tunggu saja kalau sudah mendekati pencoblosan, ya kan. Buat anak-anak Abah pokoknya selalu kompak lah ya dimanapun Anda berada. Walaupun di luar Jakarta juga ya ikutlah ngasih tahu gitu, ngabarin gitu ya, saling berkabar lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat abang none, jangcingnya babe. Pilkada udah deket nih, roman-romannya ya. Ingat KPU bilang apa? Jangan golput. Apa bang? Jangan golput. Jangan golput katanya. Biar adil, kita coba semua. Akur kan? Adil nggak? Iya. KPU udah ngancem-ngancem. Siapa orang yang namanya golput diancem penjara. Ngeri kali, ngeri. Mendingan Pok ya, Mpok datang ke TPS coblos semua ya, biar adil. Coblos tuh kayaknya tuh. Pilih coblos semua. Pilkada 2024 coblos semua. Udah ada bajunya Pok bang. Ayo Hoax. Apa lagi coba ini? Survei Poltreking pendukung Anies cenderung pilih Ridwan Kamil terbaru Minggu 29 September tahun 2024. Itu metodenya gimana ya? Itu siapa yang bayar itu survei? Kita kan nggak tahu juga guys ya. Yang pertama begini kawan-kawan ya, lebih baik pihak sebelah sana itu fokus pada visi misi ya. Apa yang kalian tawarkan kepada masyarakat? Program apa? Program kerja apa? Ya, lebih baik itu apa yang kalian tawarkan kepada warga Jakarta, itu lebih pentingnya. Gak usah menggiring-giring opini begitu. Kenapa kalian panik? Hah? Kalau pendukung Anies nanti golput atau enggak coblos semuanya, ya makanya biar lebih adil kita coblos semuanya. Coblos itu kepala-kepalanya guys ya. Coblos kepalanya si Ridwan Kamil, ya kan. Coblos yang lain Darmakun, ya kan. Semuanya aja coblos. Amit-amit jabang bayi Ridwan Kamil siapa? Ya. Saya pendukung Anies, ya keluarga saya pendukung Anies. Ya saya tanya pendukung Anies, Anda nggak milih Ridwan Kamil? Enggak tuh. Ya, bagaimana dengan kalian? Anies pun sudah pada mendukung Pak Ridwan Kamil, jadi termasuk saya sebagai mantan pendukung. Kemas, lu mah cebong dari dulu. Semua juga tahu lu cebong. Lu tuh nggak pernah yang namanya dukung Pak Anies. Dari sebelum Pak Anies dideklarasikan sebagai calon presiden. Gue udah tahu lo. Betul loncat lo. Ampun dah. Lu kan ngakunya paling intelek ya, paling intelek. Tapi di sini lu tuh menunjukkan kebodohan lo. Sabar ya Mas ya. Nyari duit nggak, jangan gitu-gitu amat. Ya. Jilat sono jilat sini. Ampun dah si Kemas. Mendukung Pak Ridwan Kamil, jadi termasuk saya sebagai mantan pendukung Pak Anies pun mendukung. Gini bang, minimal kalau mau kamuflase atau ngaku-ngaku,
rekam jejaknya tuh dihapus dulu gitu ya, dihapus, dihilangin. Jangan kayak Ridwan Kamil yang kucuk-kucuk mau nyagup tapi rekam jejaknya yang ngata-ngatain Jakarta nggak dihapus. Jangan kayak Fufu Fafa ya, ini mau jadi wakil tapi rekam jejaknya di kakus gak dihapus ya. Cuman nggak apa-apa sih, banyak orang yang bilang ini tuh dia bikin video dibayar atau nggak. Menurut gua nggak dibayar, cuman dia lagi promosi aja. Siapa tahu videonya laku, satu video dibayar 1 juta kali aja laku gitu, buat kamuflase kayak gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau mau nyari duit kayak gitu. Cuman saran gua, kalau mau nyari duit bang, nyari main PK-PK aja lagi ya, bilang sambil ngarap-ngarap gift dari penonton. Mending kayak gitu aja daripada kamuflase ya kan. Bawa-bawa orang yang nggak bersangkutan kayaknya nggak etis aja sih. Lupa kan mereka pendukung paslon yang melanggar etis ya. Monyet. Kalau kata Bang Oblak ya, itu tadi kutu loncat gitu ya. Tapi aneh sih, kenapa kok akhir-akhir ini banyak juga yang mengaku-ngaku anak abah gitu ya, udah pindah pilihannya gitu. Apa untuk merusak suasana gitu ya, kekompakan anak abah. Tapi tentunya anak abah juga cerdas-cerdas lah ya, bisa memilih gitu siapa yang ngomong ya kan. Pada Prabowo. Ini mana nih kamera ya? Tolong anak abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Saya tukang ojek izin menjawab. Bapak Kodari ahli survei ya, izin menjawab nih. Yang pertama, jangan sok berjasa ya, jangan sok berjasa. Pak Anies maju Pilgub Jakarta tuh menggantikan posisi Ali Sera ya dari PKS. Kalau Gerindra Sandiaga Uno. Bahkan kemarin sudah dibahas Pak Prabowo sendiri yang menolak keras Pak Anies padahal waktu itu. Tapi sekarang sok-sok berjasa ya kan. Dan satu lagi, apa yang sudah dilakukan Pak Anies? Pak Anies meraih banyak penghargaan di Jakarta di mata internasional ya, di mata internasional. Secara nggak langsung dia tidak membuat cacat partai-partai yang mengusungnya, nama baik partai-partai yang mengusungnya. Lalu ngomong doang bang, mana kerjanya becus? Kerjanya aja nggak becus. Itu dibuktikan ya, dibuktikan sekarang itu banyak yang lagi berebut suara anak abah. Karena di Jakarta mayoritas menginginkan Pak Anies maju jadi gubernur lagi. Gak ada yang deklarasi lah, anak abah sekarang dukung Ridwan Kamil, anak abah sekarang dukung Sidul. Saking segitunya merebutkan suara anak abah ya, dibuktiin tuh. Gak mungkin kalau kerjanya gak becus Jakarta pengen lagi dipimpin sama Pak Anies, gak mungkin. Terus ada lagi nih, ada lagi. Apa yang udah dilakuin Pak Anies untuk Pak Prabowo? Banyak tuh, gotong-gotong mayat si demo penolakan pemilu 2019 yang dipelopori oleh Pak Prabowo sendiri. Tuh Anies tuh yang beresin ya, gotong-gotong mayatnya, tajiah ke rumahnya. Juga seluruh korban aksi penolakan pemilu di 2019 biar rumah sakitnya ditanggung oleh Pemprov DKI. Gubernur siapa? Pak Anies ya, Pak Anies tuh yang ngurus semua. Lah Pak Prabowo kemana? Kan dia yang pelopori ya. Terus masa-masa itu yang berjuang juga buat dia. Dia kemana? Dia lagi sibuk rekonsiliasi untuk mendapat jabatan Menteri Pertahanan ya. Terus apalagi yang dilakukan Pak Anies ini? Pemprov DKI jamin biaya perobatan demo mahasiswa penolakan RUU KUHP ya. Banyak lah. Jadi ini gua bikin video ini bukan untuk Pak Kodarinya, cuman untuk para pemuja Muldongo ya, yang takutnya tuh tergiring sama narasi. Ya pertanyaan kayak gitu mah nggak usah sekolah tinggi-tinggi kayak Kodari. Gua cukup jadi tukang ojek udah bisa gua jawab pertanyaan itu semua. Kocak lu monyet. Dan dari kata-kata Pak Kodari ini lu bisa nangkep dong, pasti bisa nangkep ya kan, terkait Fufu Fafa dan Anies. Dia bilang emang Anies udah ngasih apa, berarti secara nggak langsung dia mengiyakan kalau Fufu Fafa itu Gibran karena sudah berjasa membantu Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia. Kalau kita membahas tentang kepala negara, penjabat negara, nggak usah lagi berbicara tentang integritas, bicara aja tentang balas budi. Ya kan, cocok nggak? Dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024. Hari ini ada acara pelantikan anggota DPR. Gue heran, emang masih ada yang namanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat?
Bukannya semua parpol di parlemen udah pada gabung sama pemerintah? Megawati juga kan sebentar lagi mau ketemu Prabowo. Pastilah yang diomongin deal-dealan politik. Jadi bisa dipastiin kalau PDIP juga bakalan gabung pemerintah. Terus kalau semuanya gabung ke pemerintah, rakyat siapa dong yang ngewakilin? Ya nggak ada lah. Mau nggak mau, rakyat harus mewakili sendiri aspirasi dan kepentingannya. Mau nggak mau, rakyat harus turun ke jalan setiap kali ada kebijakan pemerintah yang merugikan atau tidak memihak rakyat. Suka nggak suka, rakyat harus menyuarakan aspirasinya di media sosial. Kalau dulu, setiap protes rakyat diwakili dan diperjuangkan oleh para anggota DPR, maka sekarang yang mewakili adalah para netizen. Kalau dulu para wakil rakyat berkantor di gedung DPR, maka sekarang rakyat sebagai wakil dirinya sendiri berkantor di jalanan depan gedung DPR. Jadi sekarang udah nggak ada lagi DPR yang kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat. Sekarang yang ada adalah DPR yang kepanjangannya adalah Dewan Pengkhianat Rakyat. Yang pura-pura mewakili rakyat, tapi sebenarnya ada di bawah ketiak pemerintah. Salam semangat antitesa 24.